Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam sarapan GBDI Situbondo. Sebelum memulai hari, kita awali dengan sarapan rohani. Tema sarapan rohani pagi hari ini saya beri judul Tuhan memakai kelebihan dan kekurangan kita. Di sekolah, murid-murid saya sebelum mereka mendapat tugas untuk melaksanakan tugas upacara atau pembelajaran yang mereka harus maju ke depan, saya akan memberikan kesempatan mereka untuk mengajukan diri. Saya Bu yang menjadi pemimpin upacara, saya Bu yang mau maju. Tetapi ada anak-anak yang harus terlebih dulu saya tunjuk. Ada yang langsung menjawab, siap Bu. Tetapi ada anak yang mengatakan, saya malu Bu, saya tidak bisa Bu. Nah, setiap pribadi Tuhan sudah memberikan talenta kepada kita. Tinggal kita memakai talenta yang Tuhan sudah berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan tidak hanya menggunakan kelebihan kita saja, tetapi Tuhan juga memakai kekurangan kita. Ada tokoh-tokoh di Alkitab yang dipakai Tuhan tidak hanya kelebihannya saja, tetapi juga kekurangannya. Mereka mengatakan, siapa saya Tuhan? Saya tidak pandai bicara, saya paling muda di antara keluarga dan kaumku. Nah, yang pertama yaitu Musa. Bangsa Israel pada waktu di Mesir dan Yusuf sudah meninggal, raja yang kemudian tidak mengenal siapa Yusuf. Firaun mengatakan sudah terlalu banyak bangsa Israel di Mesir, sehingga dia mengutus untuk menindas orang-orang Israel. Mereka dipaksa bekerja dengan kejam, mereka ditindas, mereka diperbudak oleh orang Mesir. Nah, mereka bangsa Israel, mereka berteriak minta tolong, mereka berseru-seru, dan sampai penderitaan mereka itu di telinga Tuhan. Sehingga Tuhan mengutus Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu. Pada waktu malaikat Tuhan datang kepada Musa, Musa berkata, mari Bapak Ibu dan Saudara kita buka Keluaran 3 ayat 11 sampai 12a. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel dari Mesir. Ayat yang ke-12. Lalu firman-Nya, bukankah aku menyertai engkau? Lalu Musa mengatakan lagi, bagaimana Tuhan kalau mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengar perkataanku? Lalu Tuhan menyuruh Musa melemparkan tongkatnya dan menjadi ular. Yang kedua, tanda berikutnya, tangan Musa disuruh memasukkan ke saku. Dan setelah ditarik, tangan Musa kena kusta. Disuruh lagi memasukkan dan dikeluarkan lagi kembali seperti semula. Lalu yang ketiga, Musa disuruh mengambil air dari sungai Nil dan disiramkan ke tanah yang kering. Air itu akhirnya menjadi darah. Tetapi Musa masih tetap mengatakan, mari kita baca bersama-sama di Keluaran 4 ayat 10 sampai 12. Lalu kata Musa kepada Tuhan, ya Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Yang membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Ayat yang ke-12, oleh sebab itu,
pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, dari sini kita sudah menjawab bersama-sama bagaimana Musa yang dengan kekurangan dia tidak bisa berbicara, dia sulit untuk berbicara dengan orang, tetapi Tuhan tetap memakai karena Tuhanlah yang membuat orang itu bisa bicara, melihat, dan Tuhan tidak membiarkan Musa berjalan sendiri karena Tuhan akan mengajarkan bagaimana apa yang harus dia ucapkan pada bangsa Israel dan Fir'aun. Ditambah lagi Musa dibantu dengan Harun kakaknya untuk berbicara. Yang kedua yaitu Gideon. Orang Israel melakukan hal yang jahat di pemandangan Tuhan karena mereka tidak lagi menyembah kepada Tuhan tapi menyembah kepada berhala maupun Baal. Sehingga Israel diserahkan oleh Tuhan ke orang Midian selama 7 tahun. Bangsa Israel bekerja menanam gandum, tetapi mereka tidak mendapatkan hasilnya karena mereka panen yang dihasilkan oleh bangsa Israel direbut oleh orang Midian dan orang Amalek, termasuk juga ternak mereka. Benar-benar bangsa Israel menderita pada waktu itu. Penderitaan bangsa Israel sampai juga ke telinga Tuhan, sehingga Tuhan mengutus Gideon untuk membebaskan bangsa Israel dari cengkeraman orang Midian. Tetapi awalnya Gideon juga menolak karena dia menganggap siapa saya ini Tuhan. Mari kita baca bersama-sama dalam Hakim-Hakim 6 ayat 15 sampai 16. Tetapi jawabnya kepadanya, "Ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah paling kecil di antara suku Manase, dan aku pun seorang yang muda di antara keluargaku." Ayat yang ke-16, berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis." Di sini pernyataan Tuhan, walaupun Gideon masih muda, tapi Tuhan memakai dia. Dia orang muda yang belum berpengalaman, tapi Tuhan memakai dia untuk melepaskan bangsa Israel dari cengkeraman orang Midian. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar, kita tidak perlu merasa kecil hati karena kita memiliki kekurangan. Karena Tuhan tidak hanya memakai kelebihan kita, tapi juga kekurangan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih buat sarapan rohani, biarlah memberkati kita semua. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.